Yuk belajar bersama saya tentang simple present tense. Pengertian simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang terjadi secara umum atau berulang, habitual actions, kebenaran umum, general truths, dan situasi yang bersifat tetap, permanent situations. Rumus dasar dari kalimat ini adalah subjek plus verb 1, s plus objek. Jika subjeknya adalah I, you, we, atau they, maka kata kerjanya menggunakan bentuk dasar verb 1 tanpa tambahan. Namun, jika subjeknya he, she, atau it, maka kata kerja ditambahkan s atau s di akhir. Contohnya, I play football every day dan she plays football every day. Untuk bentuk negatif, rumusnya adalah subjek plus do, does plus not plus verb 1, seperti pada kalimat I do not like coffee atau he does not watch TV. Sedangkan untuk bentuk pertanyaan, digunakan rumus do, does plus subjek plus verb 1, misalnya, do you study English? Atau does she live in Jakarta? Dengan memahami rumus ini, kita dapat menyusun kalimat simple present tense dengan benar untuk berbagai situasi sehari-hari. Simple present tense memiliki beberapa kegunaan penting dalam bahasa Inggris. Pertama, digunakan untuk menyatakan kebiasaan, habit, yaitu kegiatan yang dilakukan secara rutin atau berulang setiap hari, seperti pada kalimat I wake up at 6:1 every day, yang menunjukkan rutinitas bangun pagi. Kedua, digunakan untuk menyatakan kebenaran umum, general truth, yaitu fakta yang selalu benar di segala waktu dan tempat, misalnya, the sun rises in the east. Ketiga, simple present tense juga dipakai untuk menggambarkan situasi tetap, permanent situation, yaitu keadaan yang bersifat tetap atau berlangsung lama, seperti pada kalimat he works as a teacher. Selain itu, tense ini digunakan untuk instruksi atau jadwal, schedules, yang sudah pasti waktunya. Contohnya, the train leaves at 7 o'clock. Dengan demikian, simple present tense tidak hanya menggambarkan kebiasaan, tetapi juga digunakan untuk menyatakan fakta, keadaan permanen, dan jadwal yang teratur. Ciri-ciri kalimat simple present tense dapat dilihat dari bentuk kata kerja, verb, yang digunakan. Pada tense ini, kata kerja selalu menggunakan bentuk dasar, verb 1. Jika subjeknya adalah I, you, we, atau they, maka kata kerja tetap dalam bentuk aslinya tanpa tambahan apapun. Namun, jika subjeknya adalah he, she, atau it, maka kata kerja harus ditambahkan s atau s di belakangnya. Misalnya, pada kalimat I study English every day, kata kerja study tidak berubah karena subjeknya adalah I, sementara pada kalimat she studies English every day, kata kerja study berubah menjadi studies karena subjeknya she. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penggunaan akhiran s atau s bergantung pada subjek kalimat, dan hal tersebut menjadi salah satu ciri khas utama dalam struktur simple present tense. Contoh paragraf simple present tense. Every day, I wake up at 6 o'clock in the morning. I take a shower, eat breakfast, and go to school. My sister studies at the same school, so we walk together. At school, I learn English, math, and science. My teachers are very keen and helpful. During the break, I play with my friends in the schoolyard. After school, I go home and help my mother in the kitchen. In the evening, I do my homework and watch TV before I sleep. Dalam proses pembelajaran, penggunaan media, alat, dan sumber belajar sangat penting untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan menarik. Media yang digunakan meliputi PowerPoint, papan tulis, kartu kata, dan lembar kerja siswa, LKS,
yang berfungsi untuk menyajikan materi secara visual dan interaktif. Sementara itu, alat yang digunakan antara lain spidol, laptop, dan proyektor yang mendukung kegiatan belajar mengajar agar berjalan efektif dan efisien. Adapun sumber belajar yang digunakan yaitu buku bahasa Inggris kelas 7 terbitan Kemendikbud, serta internet dan sumber tambahan lain yang relevan untuk memperkaya wawasan siswa dan memperluas pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Dengan kombinasi media, alat, dan sumber belajar tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih variatif, komunikatif, dan bermakna bagi peserta didik. Penilaian dilakukan mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Aspek pengetahuan dinilai melalui tes tulis berupa pilihan ganda dan isian singkat. Aspek keterampilan dinilai melalui penilaian kinerja, yaitu membuat dan mempresentasikan kalimat simple present tense. Sedangkan aspek sikap dinilai melalui observasi terhadap keaktifan, percaya diri, dan kerja sama siswa selama pembelajaran. Kegiatan remedial dilakukan dengan memberi bimbingan dan latihan soal sederhana bagi siswa yang belum mencapai KKM, sedangkan pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah menguasai materi dengan tugas membuat paragraf pendek menggunakan simple present tense. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berlatih setiap hari. Thank you for watching.